Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan dan waktu luang untuk dapat mempelajari tentang 8 aspek dasar kepribadian dan dapatkah diintegrasikan yang termasuk di dalam materi mata kuliah teori kepribadian Barat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yang pertama, Antiskano Sapaptutika dengan NIM F100210358, yang kedua Denaviatus Zahroh dengan NIM F100210361, yang ketiga ada Khairunisa Az-Zahro dengan NIM F100210367, dan yang keempat ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Fahri Zainul Astuti dengan NIM F100210370, dan yang kelima ada Habib Sulis Mahenda dengan NIM F100219364. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai 8 aspek kepribadian yang terdiri dari yang pertama ada perspektif psikoanalisa, yang kedua ada perspektif behaviorisme, yang ketiga ada perspektif biopsikologi, yang keempat ada perspektif sosial kognitif, yang kelima ada perspektif kognitif, yang keenam ada perspektif humanistik, yang ketujuh ada perspektif eksistensial, dan yang kedelapan ada perspektif interaksionis pribadi situasi. Oke. Kita mulai dari perspektif psikoanalisa oleh Carl G. Jung. Kepada teman-teman yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini perspektif psikoanalisa dikembangkan oleh Carl Gustav Jung yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Swiss, murid Freud yang akhirnya berselisih dengan Freud. Jung memiliki pribadi yang mengisolasi diri dan tertarik dengan ilmu filsafat namun mengambil kuliah kedokteran. Jung juga pernah bekerja sebagai asisten psikiatri. Psikoanalisa adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian dengan mengkaji kejiwaan seseorang secara mendalam tanpa melihat aspek biologis seseorang, lingkungan, ruang, maupun aspek interaksi. Perhatiannya terdiri dari pengaruh tidak sadar, dorongan seksual, bidang-bidang non-seksual. Struktur kepribadian Carl Gustav Jung dibagi menjadi 3. Yang pertama, ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar, membantu menyesuaikan diri dengan realistis. Yang kedua, individual unconsciousness, yaitu ketidaksadaran yang tidak terlalu dalam dan mengandung ingatan, impuls, keinginan, dan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilupakan atau ditekan. Dan yang ketiga, collective unconsciousness, yaitu level ketidaksadaran yang lebih dalam lagi, yaitu akumulasi dari pengalaman-pengalaman nenek moyang atau generasi sebelumnya. Archetype adalah isi dari ketidaksadaran kolektif yang dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, persona. Persona adalah wajah kepribadian yang diperlihatkan kepada dunia luar. Kemudian ada shadow atau bayang-bayang mencerminkan sisi binatang pada kodrat manusia yang diwarisi manusia dalam evolusinya dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah. Kemudian anima adalah archetype sifat kewanitaan atau feminim pada laki-laki. Kemudian ada animus adalah archetype sifat kelakian atau maskulin pada perempuan. Dan yang terakhir, self atau diri adalah suatu archetype yang mencerminkan perjuangan manusia ke arah kesatuan. Tipologi kepribadian Carl Gustav Jung berdasarkan fungsi terdiri dari thinking, orang yang mengambil keputusan dengan pertimbangan kognitif, feeling, orang yang mengambil keputusan dengan pertimbangan perasaan, intuition, orang yang menerima informasi dengan menggunakan fungsi inderanya, sensing, orang yang menerima informasi dengan menggunakan fungsi inderanya. Kemudian tipologi kepribadian Carl Gustav Jung berdasarkan sikap terdiri dari 2, yaitu ekstrovert dan introvert. Ekstrovert merupakan orang yang energinya diarahkan dan terfokus pada sesuatu yang ada di luar dirinya, sedangkan introvert merupakan orang yang energinya diarahkan dan terfokus ke dalam dirinya. Perkembangan kepribadian Carl Gustav Jung. Prinsip penggabungan dalam dinamika kepribadian terus-menerus menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada. Jung
memberikan manusia selalu maju atau mengejar kemajuan. Tujuan perkembangan kepribadian adalah aktualisasi diri. Dari perkembangan kepribadian Jung ada 4 tahap perkembangan, yakni yang pertama childhood atau anak yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usia 0-6 tahun, 6-8 tahun, dan 8-12 tahun. Yang kedua youth atau pemuda, penuh kesadaran tanpa penghayatan turun. Dan yang ketiga middle life atau pertengahan, penuh kesadaran dan siap turun. Dan yang terakhir old age atau tua, penurunan tingkat kesadaran. Yang adalah behavioristik. Baik, yang selanjutnya adalah perspektif behavioristik. Behavioristik atau behaviorisme merupakan suatu pandangan bahwa manusia berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitar. Latar karena adanya pengkritikan terhadap teori mengenai manusia yang dimelalui oleh proses mental. Teori ini lebih banyak memfokuskan kajiannya terhadap perilaku real manusia, yaitu perilaku yang dapat diukur, dinilai, diobservasi, serta dilukiskan. Aliran ini berkembang Dari aliran ini berkembang teori belajar behavioristik. Teori ini mengutamakan pengukuran. Dalam aliran ini terdapat 6 prinsip dalam teori belajar behavioristik. Tokoh dari perspektif behavioristik. Yang pertama ada Ivan Paulo yang menghasilkan teori classical conditioning, yaitu suatu rangsangan yang akan menimbulkan reaksi, stimulus respon secara refleks dan bawaan apabila rangsangan tersebut sering diberikan. Yang menggunakan percobaan dengan media anjing. Yang selanjutnya adalah tokoh B.F. Skinner dengan teorinya yang disebut classical conditioning, yaitu suatu rangsangan yang akan menimbulkan reaksi, stimulus respon secara refleks dan bawaan apabila yang dengan teorinya teori belajar sosial menggunakan mengamati, mencontoh, dan meniru sikap dan reaksi emosional orang lain. Teori ini mempertimbangkan faktor lingkungan dan kognitif berinteraksi. Next. Yang selanjutnya adalah perspektif biopsikologi. Biopsikologi sendiri adalah suatu studi ilmiah tentang biologi perilaku. Istilah biopsikologi karena menunjukkan pendekatan biologis pada studi tentang psikologi dan bukan pendekatan psikologis pada biologi. Psikologi dalam teks ini. Psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku, studi ilmiah tentang berbagai activities atau kegiatan yang kasat mata dari proses personal yang didasari, misalnya belajar, ingatan, motivasi, persepsi, dan emosi. Next. Sejarah dari aliran ini. Studi biologi perilaku memiliki sejarah yang panjang, tetapi biopsikologi belum berkembang menjadi salah satu disiplin neuroscience pada abad ke-20. Meskipun tidak mungkin menyebutkan tanggal kelahiran pasti biopsikologi, penerbitan The Organization of Behavior pada tahun 1949 oleh Theo Hebb memainkan peran kunci bagi kemunculannya. Dalam bukunya, Hebb mengembangkan teori komprehensif pertama tentang bagaimana fenomena kompleks seperti persepsi, emosi, pikiran, dan juga ingatan mungkin diproduksi oleh aktivitas otak. Hebb juga mendasarkan teorinya pada berbagai eksperimen yang melibatkan manusia maupun hewan laboratorium, pada studi-studi kasus klinis, dan pada argumen-argumen logis yang dikembangkan dari observasinya yang insightful terhadap kehidupan sehari-hari. Pendekatan elektifnya menjadi ciri hallmark
penyelidikan biopsikologi. Definisi kepribadian menurut biopsikologi. Biopsikologi dari tokoh Richard Davidson mendefinisikan kepribadian sebagai suatu hasil kerja bagian-bagian dari otak, yaitu prefrontal sebagai pusat rasio dan amigdala sebagai pusat dari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Oke, sekarang kita masuk ke perspektif social learning ya. Social learning ini dicetuskan oleh Albert Bandura. Tokoh ini dilahirkan pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Albert Bandura menempuh pendidikan perguruan tinggi di bidang psikologi klinis di Universitas Iowa dan mencapai gelar PhD sebelum kemudian pada tahun 1952. Setelah menempuh pelatihan-pelatihan postdoktoral di bidang klinis selama 1 tahun, pada tahun 1953 Bandura bekerja di Universitas Stanford, di mana ia kini menjadi Profesor Davista dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Dan ia juga pernah bekerja sebagai Ketua Jurusan Psikologi Stanford pada tahun 1974 dan terpilih menjadi Ketua American Psychological Association. Next. Teori pembelajaran Bandura. Teori pembelajaran sosial yang ditemukan oleh Bandura telah memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh perserikatan melalui peneguhan atau reinforcement dan pembelajaran peneuronan atau observational learning. Lalu lanjut ke perspektif teori belajar. Teori belajar Bandura ya, dan pada teorinya ini Bandura yakin bahwa pembelajaran dengan mengamati jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan mengalami langsung. Dan mengamati orang lain, manusia mempelajari respon mana yang diikuti hukuman atau mana yang tidak mendapat penguatan. Lanjut. Lalu inti dari teori tadi adalah menghasilkan teori penerusan atau modeling. Modeling meliputi proses kognitif dan bukan sekedar melakukan imitasi. Modeling lebih dari sekedar mencocokkan perilaku orang lain, melainkan mempresentasikan secara simbolis suatu informasi dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Ibarat kalau kita melihat orang yang mencuri, dia akan mendapatkan hukuman seperti apa. Jadi dalam proses memodeling itu, terjadi proses kognitif pada seorang individu. Proses yang mengatur pembelajaran melalui observasi ada perhatian, representasi, reproduksi perilaku, dan motivasi. Kita lanjut ke teori Big Five Personality atau teori kepribadian yang besar. Teori ini merupakan pendekatan dalam ilmu psikologi kepribadian yang menjelaskan kepribadian manusia melalui trait yang disusun dari 5 buah kepribadian yang terbentuk dengan analisis faktor yang ada. Lanjut. Teori Big Five Personality ini dikemukakan oleh beberapa tokoh besar, yaitu Lewis R. Goldberg, Gordon L. Ford, dan Paul Costa. Untuk biografi mereka masing-masing silakan cek di Wikipedia, di sana sudah ada. Lalu kita lanjut ke inti dari teori Big Five Personality ini. Ada 5 kepribadian besar, yaitu ada conscientiousness atau sifat berhati-hati. Dimensi kepribadian ini menilai seorang tersebut di organisasi baik dalam ketekunan hingga motivasinya dalam mencapai tujuan. Individu yang bersifat berhati-hati ini lebih cenderung berhati-hati ketika melakukan satu hal atau melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan. Lanjut ke extraversion. Kepribadian extraversion sangat erat kaitannya dengan kenyamanan seseorang ketika berinteraksi dengan orang-orang lain di sekitarnya. Sifat positif dari kepribadian ini adalah senang dan mudah dalam bergaul, bersosialisasi, serta mampu berkelompok dan tegas. Sebaliknya, kepribadian ini adalah introversion. Jadi lawan kata dari extraversion ini adalah introversion, yaitu orang yang pemalu, penyendiri, pendiam, dan penakut. Lanjut ke agreeableness. Oke. Kepribadian ini biasa kita kenal dengan orang yang setuju-setuju saja atau manut-manut saja terhadap satu aturan, dikarenakan dia cenderung menghindari konflik di balik dirinya yang sering menyetujui
suatu pendapat. Nah, selain itu, individu ini memiliki sifat positif, dapat bekerja sama, bersifat baik, hangat, dan penuh percayaan. Sifat sebaliknya yaitu suka menentang, susah dalam bersepakat secara moral, bukan secara moral, secara hatinya itu dia susah bersepakat, namun dia lebih cenderung menghindari konflik dan menyepakati hal tersebut. Lanjut ke neuroticism. Kepribadian neuroticism merupakan kepribadian yang mana mampu untuk menilai kemampuan seorang pada saat menahan stres atau tekanan. Dan yang terakhir ada openness to experience. Dimensi ini mirip-mirip extraversion karena dia itu terbuka terhadap hal-hal baru. Oke, lanjut. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada perspektif humanistik dan eksistensial kepribadian. Latar belakang humanistik eksistensial. Humanistik diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi pada awal tahun 1960-an yang bekerja sama di bawah kepemimpinan Abraham Maslow. Eksistensialisme adalah hal yang mengalir dalam dunia atau being in the world dan menyadari penuh akan keberadaannya. Konsep dasar tentang manusia. Pendekatan humanistik eksistensial berfokus pada diri manusia. Pendekatan ini mengutamakan suatu sikap yang menekankan pemahaman atas manusia. Next. Tokoh dari teori humanistik eksistensial yang pertama ada teori Abraham Maslow. Pokok-pokok teori Abraham Maslow beberapa ada prinsip holistik. Individu adalah penentu bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Yang ketiga, manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dan yang lain dari sebelumnya. Yang keempat, individu sebagai keseluruhan yang integral, khas, dan terorganisasi. Yang kelima, manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau netral. Keenam, manusia memiliki potensi kreatif. Yang ketujuh, self-fulfillment merupakan tema utama dalam hidup manusia. Dan yang kedelapan, manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan. Teori yang kedua dari teori Carl Rogers, pokok-pokok teori Carl Rogers yang pertama, kepribadian. 3 komponen struktur kepribadian menurut Rogers yaitu organisme, median fenomena, dan self. Yang kedua, dinamika kepribadian. Menurut Rogers, organisme mengaktualisasikan dirinya menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditas. Secara alami, kecenderungan aktualisasi akan menunjukkan diri melalui rintangan luas tingkah laku. Dan yang ketiga, perkembangan kepribadian. Rogers menyatakan bahwa self berkembang secara utuh keseluruhan. Berkembangnya self diikuti oleh kebutuhan penerimaan positif dan penyaringan tingkah laku yang disadari akan tetap sesuai dengan struktur self sehingga dirinya berkembang menjadi pribadi yang berfungsi utuh. Next. Konsep utama pendekatan humanistik eksistensial. Yang pertama ada kesadaran diri, kebebasan tanggung jawab, dan yang ketiga penciptaan makna. Next. Perspektif yang ke-8, perspektif interaksionis pribadi situasi dari kepribadian. Next. Teori interaksi simbolis dikembangkan oleh John Herbert Mead. Hubungan antara gerak isyarat tertentu dan maknanya mempengaruhi pikiran pihak-pihak yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi Mead, gerak isyarat yang maknanya diberi bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam interaksi adalah merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti penting atau signifikan simbol. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang dikeluarkan oleh orang lain. Next. Yang kedua ada teori identitas. Teori identitas dikemukakan oleh Sheldon Steiger pada tahun 1980. Teori ini memusatkan perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar lagi. Inti dari kedua teori ini adalah mendudukan individu sebagai pihak yang aktif dalam menetapkan perilakunya dan membangun harapan-harapan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adalah bagian integrasi. Nah, dari beberapa aspek pribadian yang telah dijelaskan bahwa aspek tersebut memiliki hubungan antara satu aspek dengan yang lainnya. Hubungan tersebut tentunya dapat diintegrasikan dan dapat dilakukan pembaharuan mengikuti perkembangan zaman, karena terkait pada perilaku atau tingkah laku manusia yang pastinya akan selalu ada selama adanya kehidupan.
Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.